Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nanter Dahlan. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kajian etika dan estetika guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, apa itu etika? Atau apa pengertian dari etika? Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata ethos, diambil dari bahasa Yunani yang berarti watak atau sifat. Etika memiliki dua arti, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003 menjelaskan etika dalam 3 arti. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika dalam kumpulan adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta yang ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa etika selalu berkaitan dengan moral atau akhlak, di mana etika digunakan untuk membedakan suatu perbuatan baik dari segi baik maupun buruk. Begitu pula dengan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk dari seseorang dengan mengumpulkan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak. Baik, kita lanjut. Etika. Jadi fungsi etika itu ialah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia maupun baik dan buruk. Akan tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Nah, maksudnya dalam mencari mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku seseorang, tentu ditemukannya kesulitan-kesulitan tersendiri. Maksudnya kesulitan di sini dapat kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda atau tidaklah sama. Jadi kita tentu akan menemukan suatu kesulitan dalam menentukan si A dia memiliki tingkah laku yang buruk misalnya, dan si B dia memiliki tingkah laku yang sebaliknya. Nah, kita tidak boleh menyimpulkan dengan hanya melihat kesehariannya saja, akan tetapi kita harus melakukan pendekatan terhadap seseorang guna mengetahui bagaimana tingkah lakunya sehari-hari dan juga apakah dia sudah beretika dalam konteks untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku. Nah, yang berikutnya, hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama, relatif, yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kesulitan-kesulitan itu ditemukan karena tingkah laku dari seseorang itu tidaklah sama. Ada yang baik dan ada yang buruk, tergantung dari pengaruh lingkungannya atau alam masing-masing, maksudnya lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, namun demikian, etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Nah, jadi walaupun dalam mencari penilaian tingkah laku seseorang itu atau dalam prakteknya, dalam tujuan akhir dalam tujuan akhir menemukan ukuran etika, tentu akan tetap menemukan hasil akhir yang memuaskan walaupun terdapat kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan dengan adanya pendekatan-pendekatan tadi, di mana kita bisa mengenal orang lebih baik dan tidak menyimpulkan atau menjudge seseorang itu hanya dari luarannya saja. Seperti itu. Jadi yang berikutnya, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Nah,
Di sini sudah sangat jelas bahwa objek material dari etika itu adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, di mana perbuatan atau tingkah laku manusia tidak akan lepas dari objek formal etika, yaitu kebaikan dan keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Jadi seseorang itu dalam bertingkah laku tentu akan mencerminkan kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoralnya. Nah, jadi di mana kita bisa dengan mudah mengenal seseorang itu dari etikanya atau dari tingkah lakunya, sehingga kita dapat melihat objek material etika dan juga objek material formal etika dalam diri seseorang. Baik, kita lanjut. Nah, ini tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu harusnya mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam etika. Nah, ini maksudnya perbuatan manusia dikerjakan dengan penuh pengertian. Nah, jika dia tidak sadar, dia tidak sadar telah melakukan suatu kejahatan, atau ia tidak mengetahui bahwa yang ia lakukan itu suatu kejahatan, maka dalam etika itu dia tidak akan mendapatkan sanksi. Misalnya, contohnya, si A tidak sengaja membuat jatuh membuat jatuh si B. Maksudnya membuat jatuh ini seperti sedang berjalan dan dia tidak melihat ke arah depan, mungkin dia tidak melihat ke arah depan, sedangkan di arah depan ada si B, sehingga ia menabraknya sehingga si B jatuh. Nah, di sini posisi si A dia bisa dikatakan dia tidak sengaja karena kurang hati-hati. Nah, dalam etika hal itu tidak mendapatkan sanksi, akan tetapi akan lebih baiknya dalam mencerminkan ke etika yang baik atau mencerminkan tingkah laku yang baik, tentu si A harus meminta maaf kepada si B karena atas kesalahannya tersebut sehingga ia menyebabkan si B hampir celaka, dalam hal ini hanya terjatuh. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia atau kejahatan yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai atau dikenakan sanksi oleh etika. Nah, ini seperti yang pertama tadi, dia melakukannya dengan tidak sengaja. Sedangkan kalau untuk dilakukan dengan sengaja itu tentu pasti akan akan diberikan sanksi atau dikenakan sanksi dalam etika. Sedangkan jika seseorang tanpa sengaja melakukan suatu kejahatan, maka dia tidak akan diberikan sanksi. Nah, kalau zaman sekarang saya rasa kurang adanya ketidaksengajaan dalam melakukan kejahatan, karena di situ sebenarnya kita sudah bisa memikirkan, oh yang ini jahat, yang ini tidak boleh dilakukan, sedangkan yang baik yang dilakukan ini seperti ini. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwasannya kita dapat melakukan tingkah laku yang baik dan buruk itu dengan cara berpikir filsafat, atau kita dapat berpikir, oh ini baik, ini buruk, ini yang tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan, ini yang bermoral dan ini yang tidak bermoral, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Nah, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Tentunya walaupun dengan kita diberikan kebebasan dalam berbuat atau diberikan kebebasan dalam bertingkah laku, akan tetapi kita juga harus menjunjung nilai-nilai etika agar kita tidak mendapatkan kesulitan ataupun tidak dicap bahwa kita itu tidak beretika. Jadi kita harus bisa memikirkan dan juga bisa mengendalikan serta bisa memposisikan diri kita itu dalam perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, seperti itu. Kemudian yang keempat, perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi. Perbuatan manusia. Oke. Nah, ini. Jadi
perbuatan yang dilakukan dengan dalam keadaan terpaksa. Nah, maksudnya kita tidak menginginkan melakukan hal itu, akan tetapi suatu keadaan memaksakan kita untuk melakukan hal itu, maka kita tidak akan dikenakan sanksi dalam etika ya. Dan ini dalam etika ya, tidak akan dikenakan sanksi. Akan tetapi yang namanya kita melakukan suatu kejahatan, walaupun apapun itu alasannya, setidaknya kita di dunia hukum pasti kita akan mendapatkan sanksi. Nah, akan tetapi jika di etika tidak akan dikenakan sanksi. Misalnya karena perekonomiannya yang susah, dalam segi finansialnya yang mengharuskan si A misalnya harus mencuri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka ia dituntut untuk mencuri, untuk mencari uang, dan karena dia dalam keadaan yang putus asa, tidak bisa untuk tidak tahu jalan keluar lagi, maka dia terpaksa untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini mencuri, maka dalam etika itu tidak akan diberikan sanksi, akan tetapi dalam hukum hal itu jelas akan diberikan sanksi. Namun sanksi yang diberikan tentu tidak akan seberat dengan sanksi yang untuk kejahatan yang disengaja. Nah, karena alasannya jelas, mulai dari segi ekonominya yang mulai merosot misalnya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga menyebabkan dia harus memaksakan dia harus melakukan suatu kejahatan. Baik, kita lanjut. Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Dikutip dari Rapar 1996. Nah, jadi etika itu tidak mempersoalkan apa dan siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia tersebut atau manusia tersebut seharusnya berbuat dan bertindak. Jadi dalam etika tidak diperlukan dia itu orang dewasa atau dia anak-anak, yang dinilai adalah bagaimana seharusnya dia berbuat dan bertindak. Walaupun dia lebih tua, akan tetapi misalnya si A mempunyai adik, si Fulan mempunyai adik. Nah, si Fulan ini dia etikanya kurang sopan saat ada orang berbicara atau orang tuanya sedang berbicara, dia akan menyambung, dia akan memotong pembicaraan tersebut dan akan berbicara dengan orang lain tanpa menghargai orang tua yang sedang berbicara tersebut. Nah, sedangkan adiknya tidak. Adiknya menunggu kesempatan untuk berbicara setelah si bapak atau si orang tuanya selesai berbicara dengan orang lain, dengan tamunya atau dengan orang lain. Nah, hal ini justru dapat kita ketahui bahwa yang lebih sopan itu adalah adiknya. Jadi etika itu tidak memandang si yang tua yang harus beretika sedangkan yang adik tidak. Nah, tidak, dalam etika itu tidak seperti itu. Akan tetapi bagaimana perbuatannya, walaupun dia sudah besar, dia sudah lebih mengerti akan etika, tapi tidak tahu bagaimana menerapkan etika tersebut dibandingkan dia yang lebih muda, dia yang lebih tidak terlalu paham apa itu etika, akan tetapi sikapnya dalam bersikap itu sudah mencerminkan etika yang baik. Maka dalam etika itu si adik ini yang lebih dan mendapatkan nilai plus dalam hal etikanya. Jadi tidak mengenal apakah dia apa dan siapa orang itu, tetapi dinilai dari bagaimana manusia tersebut berbuat dan bertindak. Nah, yang berikutnya, studi tentang etika para ahli ada yang membedakan menjadi dua kelompok, yaitu etika deskriptif dan etika normatif, dan ada pula yang membagi dalam tiga kelompok, yaitu etika deskriptif tadi dan normatif serta metaetika. Bahkan ahli lain membagi ke dalam 3 bidang kajian. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan metaetika. Dikutip dari Rapar 1996. Nah, etika berarti di sini etika ada 3, dikelompokkan menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3.
yaitu etika deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral, suara batin dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Dikutip dari Hammersma 1985 dan Rappard 1996. Nah, maksudnya etika deskriptif ini dia menjelaskan secara rinci, secara detail mengenai kesadaran atau pengalaman moral serta norma-norma dan konsep-konsep etis. Dia menjelaskan secara menyeluruh tanpa ada satu yang tertinggal dan jelas. Ini sangat jelas sekali karena dia mendeskripsikannya, menjelaskan secara detail. Sedangkan etika normatif sering disebut filsafat moral atau moral filosofit atau etika filsafati atau philosophical ethic. Etika normatif dibagi di dalam dua teori, yaitu teori-teori nilai atau theory of value dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai teori-teori nilai tersebut mempersoalkan sifat kebaikan. Nah, etika normatif, kita tahu normatif dia berarti dia menjurus kepada moral atau akhlak. Nah, dari sini jelas bahwa dalam etika normatif ini dia membahas mengenai moral dan akhlak. Tentu jika moral dan akhlak serta nilai-nilai moral yang lainnya jelas lebih cenderung kepada kebaikan, di mana mencerminkan suatu kebaikan, kebajikan dan juga yang bermoral, di mana hal itu menjadi salah satu nilai penentu atau nilai plus dari suatu etika. Nah, yang ketiga metaetika merupakan kajian analisa terhadap etika, secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Dikutip dari Rappard 1995. Nah, maksudnya dalam metaetika ini di mana dia dapat dikatakan merupakan kajian analitis terhadap etika, di mana saya dapat mengambil dapat menyimpulkan bahwa dalam metaetika ini di mana dia menjelaskan semua istilah-istilah normatif, di mana dia dapat menyimpulkan apa-apa saja yang ada dalam etika normatif dan deskripsi. Dia menyimpulkannya baik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Jadi kita membenarkan suatu pertanyaan atau menyalahkannya. Jadi di dalam metaetika itu dia menyimpulkan keseluruhannya dari etika deskriptif dan juga etika normatif. Baiklah, kita lanjut. Nah, kita masuk pada kajian estetika. Kalau kita mendengar estetika, jelas kita tahu bahwa estetika itu menyangkut atau dengan dia dapat diartikan dengan keindahan. Nah, di sini kita akan ketahui. Jadi estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty, yang berasal dari kata Yunani yaitu aesthetica atau aesthesis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Maksudnya filsafat keindahan. Jadi suatu keindahan yang dapat kita nikmati atau yang dapat diserap oleh indera kita. Dalam hal ini mata. Akan tetapi mata lebih maksud saya ambil mata karena mata lebih cenderung melihat dapat menikmati keindahan itu atau menikmati suatu nilai estetika itu. Jadi semua indera dapat mengetahui atau dapat berpengaruh terhadap estetika. Akan tetapi menurut saya mata dan mata yang lebih berperan penting dalam bagaimana menentukan atau melihat suatu filsafat keindahan atau estetika.
Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Dikutip dari Wiramiharja 2006. Nah, dari sini kita tahu bahwa estetika ini bagian dari aksiologi, di mana dia lebih cenderung kepada bagaimana membicarakan permasalahan dan permasalahan mengenai seni, mengenai nilai-nilai keindahan di dalam lingkungan, dalam pengalaman maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lanjut, pada awal abad ke-20, para filsuf berargumentasi bahwa konsep-konsep estetika berpatokan pada cita rasa kemanusiaan dan pertimbangan psikologis. Pada awal abad ke-20, para filsuf berargumen konsep-konsep estetika berpatokan pada cita rasa kemanusiaan dan pertimbangan psikologis. Nah, dari sini kita ketahui bahwa pada awal abad ke-20 itu para filsuf itu sepakat bahwa konsep-konsep estetika itu berpatokan pada cita rasa kemanusiaan, pertimbangan pertimbangan psikologis, di mana maksudnya rasa kemanusiaan itu mulai dari bagaimana kerjasama dari sesama manusia, rasa kemanusiaan, saling tolong menolong, terus pertimbangan psikologis dari jiwa, rasa senang dan sebagainya. Berikutnya inilah yang kemudian menjadi titik pangkal konsep estetika yang baru. Di dalam estetika tidak ada hukum-hukum atau aturan-aturan yang mensyaratkan adanya keindahan yang ideal. Keindahan adalah suatu hal bebas dan alamiah. Keindahan tidaklah dikonstruksikan dengan aturan dan harmonisasi yang merujuk pada hal-hal yang menyenangkan. Jadi, keindahan itu atau estetika itu dia bebas dan dia alami. Keindahan tidaklah dikonstruksikan dalam aturan dan harmonisasi yang merujuk pada hal-hal yang menyenangkan. Jadi tidak hanya dia ini harmonis, dia itu menyenangkan untuk dilihat. Tidak, keindahan itu tidak hanya seperti itu. Akan tetapi dia bebas dan alamiah. Dia di mana-mana dia itu jika semakin dia alami, maka dia akan semakin keluar aura dari estetikanya atau keindahannya itu sendiri. Oke, terima kasih. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.